Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar kuliah hukum ziswaf. Ya, ada yang hukum ziswaf. Ada yang tahu ziswaf itu apa kepanjangannya? Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi kita akan mempelajari dalam mata kuliah ini adalah hukum ziswaf, yaitu adalah hukum terkait dengan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Nah, ini adalah mata kuliah dalam prodi hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam, Riyadhul Mujahidin Ngabar. Selanjutnya terkait dengan CPMK dan juga sub CPMK-nya, ini mahasiswa ya belajar mata kuliah ini. Nanti mahasiswa mampu menjelaskan urgensi ziswaf ya, sebagai ibadah dan juga instrumen keadilan sosial serta menunjukkan sikap religius, humanis, dan tidak diskriminatif dalam proses pembelajaran. Indikator capaiannya apa? Indikator capaiannya mahasiswa berhasil dalam belajar mata kuliah ini, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar ziswaf secara tepat, kemudian menjelaskan urgensi ziswaf sebagai bagian dari sistem ibadah dalam Islam, dan yang ketiga, menjelaskan ziswaf sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mengidentifikasi nilai religius, humanis, dan keadilan sosial yang terkandung dalam pelaksanaan ziswaf, dan yang kelima, menunjukkan sikap kritis dan argumentatif dalam menganalisis peran ziswaf dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah sub CPMK dan juga indikator ketercapaian. Baik, kita akan mulai dari ini hakikat kepemilikan. Jadi harta sebagai amanah bukan sebagai hak absolut. Kalau kita ketahui, kalau kita lihat, seseorang memiliki rumah, memiliki tanah, memiliki emas, memiliki uang yang banyak. Pada hakikatnya, apakah harta itu milik dia? Bagaimana? Tidak. Nah, Islam ya memandang bahwa sebagai agama yang syamil, sebagai agama yang komprehensif, bahwa harta yang dimiliki itu bukan harta yang melekat sepenuhnya milik dia. Islam mengatur ya dimensi spiritual sekaligus sosial tanpa pemisahan. Spiritualnya yaitu hablum minallah, jadi hubungan antara manusia dengan Allah. Dan sosialnya itu adalah hablum minanas, hubungan antara manusia. Maka harta yang dimiliki oleh manusia, yang kita miliki, itu sifatnya adalah amanah. Jadi seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah, manusia memegang posisi sebagai khalifah atau pengelola. Oleh karena itu, di dalam setiap harta individu, secara struktural dan hukum terikat hak orang lain. Ya, ini yang membutuhkan. Maka pemupukan atau penumpukan harta dalam satu kelompok saja atau satu orang saja, ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka Islam itu mengatur seperti ini. Jadi harta itu bukan hanya milik pribadi, tetapi ada hak orang lain. Selanjutnya, ya, terkait dengan ziswaf sebagai ibadah berdimensi ganda. Kalau kita lihat, ibadah itu apa contohnya? Sholat, terus zakat, puasa, haji, ada lagi? Apa? Baca Quran, dan sebagainya. Ya. Ibadah-ibadah semacam ini, biasanya kan hanya urusan hamba dengan Tuhan. Tetapi ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, itu merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda. Dimensi gandanya apa? Dimensi mahdoh. Nah, mahdoh itu apa ibadah? Fokus pada kepatuhan ritual vertikal. Contohnya sholat dan puasa. Jadi hubungan manusia hamba dengan Tuhannya. Tetapi ziswaf juga termasuk ibadah ghairu mahdoh. Apa? Ketaatan spiritual yang diukur melalui dampak kesejahteraan komunal. Ibadah yang dilakukan itu juga memiliki dampak kepada manusia di sekitarnya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan ziswaf ini memiliki dimensi ganda. Nah, maka ziswaf bukan sekedar aktivitas filantropis sukarela, melainkan manifestasi keimanan yang menyucikan jiwa dari sifat kikir, sekaligus merekayasa keadilan sosial. Jadi kalau orang membayar atau menunaikan ziswaf, sejatinya dia itu bukan hanya ibadah untuk dirinya sendiri dengan Tuhan, tetapi memiliki dampak apa? Sosial, ya, memiliki dampak kepada masyarakat. Kalau kalian atau siapa aja misalkan sholat saja,
Kira-kira dampaknya kepada siapa? Dirinya sendiri. Tapi kalau orang bayar zakat, siapa yang menerima manfaatnya? Orang lain. Terus juga infak, sodakoh, dan juga wakaf. Begitu juga yang seterusnya. Ini yang dimaksud dengan zakat sebagai ibadah berdimensi ganda. Nah, selanjutnya, pilar hifzul mal dalam arsitektur maqasid syariah. Ada yang sudah pernah belajar maqasid syariah? Belum. Ya. Maqasid syariah itu adalah apa? Maqasid, maksud apa? Tujuan syariat, ya syariat, hukum Islam, ya kan? Apa tujuan syariat itu? Nah, kalau dianalisis, tujuan syariat itu ada 5. Hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul mal, hifdzul akal, dan juga hifdzul nasl. Selanjutnya, berkaitan dengan matriks diagnostik komparatif ziswaf. Ya. Kalau tadi kita lihat ziswaf itu ada zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Dari sifat hukumnya, zakat itu hukumnya apa? Wajib. Kemudian kalau infak, sunnah. Sedekah, sunnah. Wakaf, sunnah muakkad. Bentuknya apa kalau zakat? Spesifik ya. Bisa kayak zakat kan ada zakat mal, zakat fitrah, zakat pertanian, zakat peternakan. Ada kalau infak itu juga dalam bentuk materi, ya kan? Kalau sedekah juga materi dan juga non materi. Tapi kalau wakaf itu adalah apa? Aset. Bisa dalam bentuk tanah, bisa juga dalam bentuk materi dan sebagainya. Nah, menerimanya kalau zakat itu bebas atau dibatasi? Batasi. Ada berapa? 8. Kemudian kalau wakaf ini sesuai peruntukannya. Peruntukannya misalkan ketika melakukan ikrar wakaf, wakafnya itu ditujukan untuk siapa? Nah, itu harus sesuai kan gitu. Itu wakaf. Syaratnya juga beda-beda. Ada yang terikat haul atau nisab kalau zakat ya kan. Haul itu apa? Batas 1 tahun. Kalau nisab batas ukuran harta yang dimiliki ya kan gitu. Tapi kalau yang lain infak sedekah dan wakaf itu bebas, tidak ada aturannya. Nah, durasinya ya, ini kalau kita lihat, coba lihat yang bagian wakaf. Dari yang zakat, infak, sedekah, ini rata-rata konsumtif, ya kan? Diberikan langsung selesai habis. Tapi kalau wakaf itu lestari, keabadian manfaatnya. Sebagaimana definisi wakaf itu apa? Habsul ain wa tasbilul manfaah. Menjaga apa? Pokok atau aset wakafnya wa tasbilul manfaah dan menyalurkan apa? Manfaatnya. Nah, jadi kalian atau kita wakaf tanah, tanahnya ini tetap dijaga sampai kapanpun, nggak boleh dijual, nggak boleh hilang, nggak boleh berkurang. Tetapi manfaatnya kalau di atasnya ditanami apa? Ditanami buah-buahan, maka buah-buahannya ini bisa diberikan kepada orang-orang. Itu adalah manfaatnya. Ini berkaitan dengan matriksnya ya, perbedaan bagaimana dengan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Selanjutnya ya, fondasi normatifnya. Apa sih fondasi normatif dari Ziswaf ini? Ya, jadi dari Al-Quran ini ada dalam surah Az-Zariyat ayat 19 bahwa dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Ini harta yang dimiliki oleh orang-orang itu sebenarnya ada hak orang lain. Hadis juga begitu. Ya. Jika engkau mau tahan pokok hartanya dan sedekahkan hasilnya. Ini adalah landasan dari wakaf. Nah, maka dari sini ini adalah fondasi normatif, ya, fondasi dalil dalam hukum Islamnya. Kemudian ya, instrumen keadilan sosialnya apa? Kalau kita lihat di gambar itu ya, ekonomi konvensional, ya, capital hoarding, itu kalau kalian pernah dengar istilah kapitalisme itu bagaimana kapitalisme? Apa kapitalisme itu? Kapitalisme itu adalah sistem ekonomi ya, berbasis modal. Siapa yang paling kuat, ya dia yang berkuasa kan gitu. Siapa yang megang kendali. Nah, berbeda dengan ekonomi Ziswaf, itu ada pemerataan. Kalau kapital itu kan menang-menangan. Kapitalisme itu kalau dia kaya, terserah kan, dia hartanya mau diapakan.
kan gitu ya. Tetapi dalam Islam orang yang kaya wajib bersedekah zakat, kan gitu. Hartanya itu dizakatkan. Kan gitu. Maka zakat ini instrumen redistribusi pendapatan wajib. Redistribusi apa? Pembagian ulang. Jadi kan ada orang miskin itu apakah miskin karena tidak rajin bekerja? Tidak, karena dia miskin karena kondisi, keadaan. Nah, maka dia perlu berhak mendapatkan bantuan berupa zakat. Kemudian infak sedekah juga seperti itu. Dan wakaf ini adalah investasi sosial jangka panjang lintas generasi. Dengan adanya wakaf itu bisa membantu masyarakat itu tidak hanya sehari dua hari, tapi kapan? Jangka panjang, terus menerus. Seperti misalkan ada orang bangun rumah sakit wakaf, apakah semua orang yang masuk rumah sakit itu gratis? Enggak, maksudnya rumah sakit itu dikelola secara profesional. Jika menghasilkan keuntungan, sebagian keuntungannya itu bisa untuk membantu orang-orang yang enggak mampu, misalkan seperti itu. Jadi keuntungannya kalau orang punya rumah sakit tuh, kalau untung rumah sakitnya kepada pemiliknya kan. Tapi kalau rumah sakit itu rumah sakit wakaf, keuntungannya ke siapa? Kembali ke umat Islam lagi. Nah, seperti itu. Ini makanya lintas generasi dan jangka panjang. Ini untuk wakaf. Nah, kemudian ada pergeseran paradigma, ya, dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan. Kalau kita lihat zakat, infak, kalau zakat kan diserahkan. Kalau zakatnya beras dimakan habis, zakatnya uang dibelanjakan habis. Maka ada paradigma pergeseran, yaitulah menuju pemberdayaan. Orang memberikan ziswaf, zakat, infak, sedekah, itu tidak sekedar diberikan langsung habis, tetapi adalah dikonversi menjadi modal usaha. Ada orang berzakat, zakatnya dikumpulkan, kemudian diberikan kambing. Akhirnya orang mustahik zakat tadi, dia kambingnya tadi dipelihara berkembang. Jadi tidak selesai dimakan aja. Nah, ada juga dalam bentuk beasiswa, ada juga dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Karena targetnya adalah mengubah struktur ekonomi keluarga secara permanen. Jadi sekarang ada pergeseran, ya, pemberian ziswaf, ya, zakat, infak, sedekah itu dari konsumtif menjadi pemberdayaan. Nah, baik, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau tidak ada, coba saya akan menyampaikan sedikit pertanyaan ya, sebagai refleksi. Zakat atau zifaf, ya, zifaf itu hanya dipandang sebagai instrumen ibadah atau ya atau bisa digunakan untuk atau pemberdayaan masyarakat. Ya, mungkin dari kalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya disertai dengan contoh. Ya. Zakat, infak, sedekah itu hanya berlaku untuk urusan ibadah saja, atau zakat, infak, sedekah ini bisa digunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin menyampaikan? Mungkin Mahda, coba bagaimana? Ya. Tapi juga dapat jadi pemberdayaan untuk umat masyarakat. Ya. Contohnya misalnya kita di Indonesia ini yang membuat komunitas. Ya. Setiap orang itu mesti mengeluarkan hasil zakat untuk para mustahik yang mungkin lebih membutuhkan. Misalnya di daerah Jawa Tengah itu hampir 75% itu kemiskinan sangat besar. Kemudian di situ universitas itu sebagai mengambil peran yang sangat signifikan untuk memberdayakan manusia tersebut supaya saat Syawal itu mungkin yang lain sedang berbahagia, mungkin karena kemiskinan tadi
kemudian perannya BSS itu untuk bisa memberikan bantuan pangan lewat bantuan BSS mungkin dari segi beras atau uang. Jadi para pribadi zakat itu tidak hanya sebagai instrumen. Mungkin kalau instrumen ibadah itu banyak lagi. Kalau yang siswa ini itu lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Ya, baik. Jadi itu tadi disampaikan bahwa ternyata ziswaf bukan hanya sebagai untuk ibadah, tapi juga memberikan manfaat secara langsung pada masyarakat. Tapi saya rasa yang disampaikan oleh Mahda tadi masih kaitannya bersifat konsumtif, kan gitu ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan bagaimana ziswaf ya, dan juga praktek yang kalian ketahui ini potensinya bisa digunakan untuk lebih produktif, ya, atau bisa digunakan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Mungkin ada? Ya, silakan. Di pesan Indonesia biasanya ketika di bulan Syawal, ya satu organisasi untuk masyarakat. Misal di suatu daerah ada bencana alam, itu mungkin bisa disalurkan. Misal seperti yang untuk sembako, bangunan, atau mungkin perumahan yang ketika korban bencana itu rumahnya sudah hancur. Baik, ya sama. Ini juga sifatnya apa? Konsumtif, masih konsumtif kan itu. Saya coba kasih clue, ya. Contoh. Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, ya, setiap tahun alumni itu apa? Ada wakaf alumni kan gitu. Apa wakaf alumni apa? Yang angkatan kalian apa? Buku, ya kan? Ada buku, kemudian digabung dengan periode sebelumnya perpustakaan. Nah, perpustakaan dan buku-buku yang diwakafkan, ya, itu kan bisa menjadi instrumen pendidikan untuk santri. Maka dengan santri mendapatkan fasilitas berupa perpustakaan dan juga buku-buku tadi, itu bisa untuk mengembangkan dirinya. Maka semakin pintar, semakin cerdas, maka dia akan menjadi semakin produktif. Itu kalau di bidang pendidikan. Mungkin juga ada nanti, misalkan ada angkatan atau alumni yang wakafnya apa? Wakaf pabrik roti, misalkan gitu ya. Jadi nanti wakaf pabrik roti membangun pabrik roti, apakah semua rotinya akan gratis? Tidak. Pabrik roti itu dikelola secara profesional, kan gitu ya. Setiap tahun ada untung, katakanlah untungnya 5 juta, kan gitu ya. Yang 2 juta digunakan untuk pengembangan, 3 juta lainnya bisa disalurkan untuk manfaatnya apa? Manfaatnya bebas, bisa untuk beasiswa juga, bisa untuk bangun yang lainnya. Maka akan terus berkembang. Apakah pabrik roti ini ketika dia dikelola dengan baik secara terus-menerus, apakah akan habis atau hilang? Tidak. Ini dalam bentuk pemberdayaan, kan gitu ya. Ada juga kalau kalian lihat di daerah Ponorogo ini ada yang namanya Bank Ziska. Saya lupa kepanjangannya apa, tapi adalah bantuan ya, zakat infak sedekah. Dia itu menjadikan zakat pemberian itu dengan cara mirip dipinjami. Kalau kita pinjam ke BMT ke bank, itu kan ada tambahan, kan gitu ya. Tapi karena zakat itu kan nggak boleh kan narik tambahan, itu sebenarnya dikasihkan. Tetapi kalau dia mampu digunakan untuk usahanya, bisa dikembalikan karena dia menjadi muzakian. Tapi kalau tidak mampu membalikan, kira-kira wajib ditagih nggak? Enggak. Nah, jadi cara pemberian zakatnya seperti itu, tidak langsung dikasihkan, tapi dikasihkan sebagai modal usaha. Kalau usahanya berhasil, berarti kan dia menjadi muzaki. Kalau usahanya gagal, diminta lagi nggak? Enggak, karena itu sudah hak dia. Nah, ini salah satu model bagaimana ziswaf ini dari yang awalnya sebagai ibadah, ya, yang konsumtif, dirubah, ya, berkembang menjadi pemberdayaan masyarakat. Baik, itu untuk perkuliahan kita pada hari ini terkait dengan hukum ziswaf, ya. Kita akan ketemu lagi pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.